Oke, semuanya udah di-record. Sekarang saya play dulu. Bentar, gimana cara play? Oke. Hai, pas lagi mau makan gado-gado, dan teringat nggak usah bikin bumbu dari nol, karena sekarang sudah ada bumbu instan. Oh, the secret. Dari sini, all you have to do is mix with water and you get bumbu kayak gini. Langsung deh. See, bumbu instan. And it's called the secret. Let me taste it. Ya. Kacang-kacangnya dapat banget. Ya, kental. Wow, this is very good. This is very good. And I will Lihatnya aja udah ngiler nih kayaknya. get this. This is very good. Wonderful. Oke. Tadi itu adalah review dari salah satu Indonesian favorite trainer dan seminar speaker, yaitu Bapak James Gui ya, Pak Calvin ya. Betul sekali, cuma sayang ya tadi videonya ada jeda-jeda ya, jadi dia sedikit terpotong-potong ya. Oke. Mungkin ini ada. Oke, padahal di saya lancar nih, mungkin ada kegangguan koneksi, tapi nggak apa-apa. Ya. Ini bumbunya, nah mungkin saya dulu sebentar dari Pak Calvin. Ini kelihatan kan screen share saya ya? Kelihatan ya. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu deh namanya Gado-Gado Boplok. Siapa yang nggak tahu Gado-Gado Boplok? Restorannya udah melegenda banget deh. Pokoknya udah lebih dari 50 tahun, bener ya Pak ya? Iya, betul. Tahun ini menginjak 51 tahun. Wah, udah 51 tahun, luar biasa sekali, Pak. Nah, kalau dulu kan kita terkenalnya banyak restorannya ya, terutama headline-nya Gado-Gado nih, Boplok. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nggak sejarahnya Gado-Gado Boplok tuh gimana sih terbentuknya, atau gimana? Mungkin boleh cerita sedikit nih sama teman-teman di sini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat Jessica yang sudah berkenan juga mengundang saya untuk sharing di komunitas ini. Perkenalkan saya Kelvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplok. Gado-Gado Boplok itu pertama kali dibuka sama mama saya, dimulai dari mama saya sekitar tahun 1970. Itu kami tinggal di sebuah gang sempit di Kebon Sirih. Jadi mama saya waktu itu memulai usaha untuk mencari nafkah. Karena waktu itu mama saya juga seorang single parent, tahun 70, saya berumur 2 tahun, mama saya sudah memulai usahanya. Nah, usaha tersebut dimulai di rumah kakek saya yang berada di daerah Kebon Sirih di sebuah gang. Jadi mama saya menjual dengan harga Rp25 per porsinya dengan modal saat itu sekitar Rp500. Nah, tanpa saya jualan di situ tidak terlalu bisa berhasil karena memang pelanggannya juga adalah tetangga-tetangga di sekitar situ yang notabene adalah keuangannya juga sama seperti kita ya, Jess. Nah, kemudian tahun 80 mama saya diajak berkolaborasi dengan kakaknya atau cicinya untuk memindahkan jualannya ke Jalan Wahid Hasim. Itu di sebuah garasi milik om saya. Om saya menjual furniture dan sebagainya. Dan akhirnya mama berkolaborasi dengan cicinya. Pada saat memulai itu di garasi itu mama lihat di seberangnya ada apotek Boplo. Nah, dinamakanlah namanya Gado-Gado Boplo. Kenapa nama Boplo? Ternyata nama Boplo setelah kita cek itu ternyata adalah nama reestate dari Belanda. Nah, dari situ mama saya sudah berjuang sampai akhirnya ketika saya kuliah, itu saya suka sekali dari sejak kecil, dari sejak SD,
saya sudah dibangunkan pagi-pagi sekitar jam 5 untuk membantu mama saya untuk menemani mama saya berbelanja di pasar Boplo. Jadi ketika saya jam 5 saya sudah pasti dibangunin sama mama saya untuk sama-sama ke pasar untuk belanja sayuran untuk keperluan mama berjualan. Kemudian setelah itu saya pergi ke sekolah, mandi pergi ke sekolah, kemudian pulang dari sekolah saya juga lagi kemudian saya bantuin mama lagi di itunya di kedainya ya. Nah, nama Boplo sendiri itu berasal dari nama real estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag. Mungkin adik-adik ada yang tahu yang udah pernah ke Menteng ya. Nah, kalau teman-teman melihat Menteng itu adalah hasil karya dari perusahaan yang bernama NV de Blokung itu. Kemudian sekitar ketika saya SD, saya suka sekali membaca, dan karena saya suka membaca, saya tuh ingat banget saya punya guru di waktu saya kelas 5 itu memberikan kita fasilitas untuk ngambil ngutang dulu, ambil majalah gitu ya. Jadi kita kan masih uang jajannya juga masih terbatas, kemudian kita bisa ngutang dulu, nanti kalau kita punya uang kita boleh bayar kepada guru tersebut. Nah, itu yang menjadikan saya menjadi seorang yang hobi baca gitu. Nah, karena saya kerajinan baca, saya baca semua gitu loh. Jadi ada buku-buku kisah-kisah orang sukses, Thomas Alva Edison, pencipta lampu, juga ada Graham Bell, pencipta telepon. Nah, itu saya memasukkan semua pengalaman-pengalaman itu ke dalam diri saya. Dan akhirnya saya menjadi seorang pemimpi juga gitu. Jadi saya sudah bermimpi. Ketika mama saya masih berjualan di garasi, itu saya sudah membayang-bayangkan mama saya pasti akan suatu ketika akan berjualan di sebuah restoran. Dan ketika saya kuliah, itu saya sudah cerita ke teman-teman, one day ya, suatu ketika nih jualannya mama saya itu gado-gado Boplo itu pasti akan bertransformasi menuju sebuah restoran. Saya ngomong lagi, bertransformasi menuju sebuah restoran. Padahal waktu itu mama saya itu masih berjualan di sebuah garasi ya. Jadi itu saya udah mulai menanamkan pikiran, mungkin adik-adik di sini udah ada banyak yang tahu ya tentang LOA ya, the law of attraction. Itu adalah hukum tarik-menarik di mana kita menarik apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan terus-menerus kita actionkan setiap saat. Nah, itu tahun 90-an ketika saya berkuliah di Universitas Pancasila. Dan puji Tuhan tahun 2004 Tuhan menjawab doa saya. 2004 ada sebuah restoran yang nyaris tutup di daerah Kebayoran, itu Jalan Barito itu. Dan kita ditawarkan untuk melanjutkan usaha restoran tersebut. Restoran tersebut itu salah positioning kalau menurut saya. Jadi kalau adik-adik kuliah manajemen ya, kita tahu, ingat ya, ada 4P ya, price, promotion, produk, dan sebagainya. Nah, itu di situ harus kita terapkan secara dengan betul gitu loh. Kalau salah satunya ada, maka itu usaha kita akan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian tahun 2004 setelah itu kita bisa bekerja sama dengan investor tersebut. Dari satu outlet kita berkembang menjadi 6 restoran. Nah, setelah itu kita mulai menjalankan bisnis kami. Dan kemudian di tahun 2008 terjadi sebuah peristiwa yang ketidaksepakatan kita dengan investor, dan akhirnya mama saya harus menggantikan seluruh investasi yang dikeluarkan oleh investor tersebut. Nah, tahun 2008 itu adalah sebuah titik krusial di mana mama saya itu mengalami sesuatu yang memang sepertinya tidak diinginkan oleh dia. Karena adik saya waktu itu married dengan seorang pria Itali, sehingga tahun 2008 adik saya harus meninggalkan mama saya, dan itu membuat mama saya merasa down gitu loh. Dan ditambah lagi keharusan. Pada saat itu mama saya kemudian telepon saya, dia bilang, "Liong, ini gimana?" Saya dipanggil dengan nama Liong, artinya anak-anak naga. Jadi mama saya bilang, "Tanya ini gimana?" Saya bilang, "Mam,
Kalau kita mau naik peringkat, kita harus mengikuti ujian, dan ini adalah ujiannya, dan Mama harus bertekad untuk bisa mengembalikan investasi yang dikeluarkan. Dan akhirnya Mama saya terpaksa menggunakan uang dari bank, dan pada saat itu sekitar beberapa tahun kemudian setelah kami membayarkannya dengan tekun, maksudnya kami tetap bayar dengan konsisten, dan beberapa tahun kemudian Mama saya sudah berhasil untuk melunasi hutang-hutang dari bank tersebut. Dan pada saat itu saya cukup bangga sekali, dan saya menyatakan bahwa Mama saya pada saat itu udah bukan sebagai partner lagi, tapi dia sudah menjadi investor dari usahanya sendiri, yaitu Resto Gado-Gado Boplo. Kemudian dalam perjalanannya dari tahun 2008 sampai ke tahun 2019 itu adalah sebuah masa yang cukup baik buat kita, dan itu membuat kita merasa nyaman sekali ya, Jess. Saya udah sering banget dengerin kata-kata ketika kita tidak memasuki dunia online, maka usaha kita siap-siap menjadi gulung tikar atau bangkrut. Dan tapi itu hanya terngiang-ngiang saja di kuping saya, dan kita merasa santai, kita merasa tidak ada yang perlu kita lakukan, karena memang pada saat itu keadaan Gado-Gado Boplo sangat-sangat baik sekali, omset cukup berkembang, cukup baik. Dan kemudian kita tidak pernah tidak pernah berpikir ya, tidak pernah mengira bahwa terjadi sebuah pandemi yang benar-benar luar biasa yang memukul semua sektor, termasuk restoran kita. Dan pada saat itu kami juga cukup terkejut sekali dengan adanya pandemi ini, dan terus terang sangat-sangat memukul usaha kami. Dan ketika pada saat pandemi itu, saya pernah mendapat sebuah tawaran dari sebuah TK atau preschool namanya Popeye Montessori, itu di Kelapa Gading, yang meminta saya untuk mengajarkan siswanya yang berumur 3-5 tahun untuk belajar membuat gado-gado. Dan pada saat diminta itu, saya berpikir keras, karena Mama dan istri saya tidak menyetujui bahwa kita harus menjual bumbu. Karena memang kalau ketika kita harus mengajarkan anak-anak belajar mengulek itu, saya harus dari pihak sekolah tersebut meminta saya untuk menjual bumbunya, menjual bumbu gado-gadonya. Nah, itu yang membuat dilema saya, karena saya tahu banget istri saya dan Mama saya tidak setuju saya menjual bumbu tersebut, dengan alasan mereka takut bumbu Gado-Gado Boplo itu disalahgunakan. Tapi saya sering banget nonton videonya Jack Ma. Video Jack Ma itu selalu berkata, ketika terjadi banyak keluhan, di situ kita jangan ikutan mengeluh, tapi kita harus berpikir dari kacamata yang berbeda. Di balik keluhan itu ada sebuah peluang yang kita bisa gunakan untuk leverage usaha kita. Kita juga sama-sama tahu ya, Richard Branson itu kenapa dia mendirikan Virgin Islands dan menjadi seorang yang kaya raya sekali ya. Karena ketika dia mau naik pesawat itu sering sekali telat. Sehingga dia berpikir, kenapa enggak aku bikin sendiri, airline sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat Virgin Islands, dan benar-benar langkah yang dia lakukan itu adalah membuahkan hasilnya, dan dia bisa menjadi seorang yang milioner gitu loh. Dan saya berpikir seperti itu juga. Oke, saya terima tantangan itu, dan saya datang ke Mama dan istri, saya bilang ini sebuah peluang yang tidak bisa kita singkirkan ya. Ini peluang ini kita tidak pernah tahu, tapi kita juga harus bisa mendapatkan sesuatu dari peluang ini, dan kita harus ambil kalau menurut saya sih. Jadi jangan takut ketika ada sebuah peluang ataupun ada sebuah masalah. Di balik masalah itu ada sebuah peluang ketika kita berani memanfaatkan kesempatan yang ada. Akhirnya puji Tuhan Mama saya dan istri saya setuju, dan kami akhirnya membuat sebuah training pack yang berisikan bumbu gado-gado sama gula itu sama garam, dan mereka itu harus dipadukan. Nah, itu ketika saya mengajar TK Popeye Montessori itu, saya sangat-sangat exciting banget, karena di situ murid-murid saya yang saya ajarkan itu adalah anak-anak yang berumur 3-5 tahun. Jadi itu sebuah pengalaman yang sangat-sangat berkesan sekali. Sayang Jessica baru minta videonya dan foto baru tadi ya. Kalau enggak saya udah siapin semua. Dadakan maaf Pak. Tapi seru banget ya kayak gitu ya. Iya, itu sangat keren sekali. Itu pengalaman itu nggak akan saya dapatkan
di kemudian hari deh. Dan saya rindu sekali saya bisa mengajarkan bagaimana cara mengulek itu kepada adik-adik yang baru berumur 3 sampai 5 tahun. So exciting banget itu pengalaman. Nah, akhirnya setelah itu, setelah saya membuat training pack itu, kami langsung, kalau saya selalu berperilaku dan bertindak sesuai dengan pelanggan kita. Saya berpikir pelanggan kita tentunya tidak mau harus repot-repot bumbu gado-gado dicampurin sama gula Jawa, harus dikasih garam lagi. Nah, kan saya berpikir kenapa enggak kita membuat sebuah bumbu yang memang udah langsung ready to use gitu loh. Jadi tinggal dikasih air aja, kita sudah bisa menikmati sebuah sajian gado-gado dimanapun Anda berada gitu loh. Ya, kemarin kita coba enak tuh Pak. Ya, kalau kemarin kita berpikir membuat resto itu membutuhkan investasi yang luar biasa. 2M yang saya butuhkan untuk membuat resto gado-gado Boplo. Dengan investasi yang seperti sekarang ini, kita tahu ya, yang juga belum tentu berhasil ya. Dengan adanya pandemi ini juga sangat-sangat memukul kita punya usaha ya. Dan akhirnya dengan ini, saya waktu pas membuat ini, saya udah langsung kasih tahu ke saya punya teman. Jadi dia sebenarnya itu adalah teman saya punya anak, ya. Jadi dia tinggal di Sydney. Kemudian saya pada waktu saya berlibur ke Sydney, saya samperin restoran itu namanya Enjoy Me ya. Itu saya datang, saya ucapkan selamat karena memang dia baru juga buka. Kemudian saya menyemangati dia untuk jika sudah membuka satu restoran harus buka selanjutnya kedua dan ketiga. Dan rupanya kata-kata saya didengar dan kemudian saya juga bercerita tentang saya sudah punya bumbu gado-gado. Kemudian saya punya teman itu dia bilang gini, aduh gimana ya Om ya, karena memang ini anaknya daripada teman saya, jadi dia manggil saya Om. Om gimana ya Om ya cara untuk cara pengirimannya gimana ya, saya bingung Om, kata dia. Dan saya juga bingung nih gimana harus mengirimkan bumbu gado-gado dari Jakarta ke Australia. Tapi puji Tuhan ya, Jess, ternyata pada saat setelah dia bilang seperti itu, ternyata PT Gurita itu mengirimkan email kepada teman saya itu, dan dia bilang PT Gurita itu menawarkan jasa pengiriman barang ke seluruh dunia, termasuk ke Sydney tersebut, ke Australia. Dan akhirnya saya juga senang sekali, dan kemudian teman saya itu dibilang, Om, saya mau coba ya untuk menjadi reseller dari bumbu gado-gadonya Om. Oke. Akhirnya teman saya ini, Siska ini namanya, dia mencari banyak sekali buyer, dan yang saya senang tahap pertama, batch pertama itu sudah terkumpul 150 pesanan. Dan yang lebih heboh lagi, Jess, itu pesanan itu udah sold out duluan. Jadi saya melihat animo dari diaspora di Australia itu, di Sydney itu udah sangat luar biasa sekali. Mungkin mereka sangat merindukan makanan-makanan tradisional Indonesia. Jadi mereka pesan. Dari batch 1 sampai sekarang itu luar biasa sekali perkembangannya ya, karena mereka dalam kondisi di lockdown. Nah, ternyata CEO Gurita itu memantau salesnya berapa pengiriman kita ke Sydney. Dan pada acara Gercepin kemarin adalah acara gerakan cinta makanan Indonesia yang untuk diekspor, CEO Gurita ini yang bernama Pak Yuwono Wicaksono itu ternyata dia juga mencatat penjualan gado-gado Boplo itu diekspor berapa banyak. Itu saya juga nggak ngitung-ngitung. Ternyata CEO itu bercerita bahwa tiap bulan gado-gado Boplo itu selalu mengekspor bumbu sebanyak 5.800 pack per bulan. Jadi saya berpikir, wah ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita memang animonya luar biasa banget. Jadi makanan Indonesia itu kalau menurut saya sih benar-benar terlezat di dunia ya. Kita mungkin teman-teman atau adik-adik sudah tahu sebuah rilis data dari CNN Go yang menyatakan bahwa makanan Indonesia adalah terlezat di dunia itu adalah rendang. Jadi setelah saya bikin bumbu gado-gado ini, saya juga tidak mau berdiam diri. Saya kemudian juga meluncurkan produk-produk baru, antara lain yang seperti ini nih, bumbu rujak ya. Ini bumbu rujak ini lagi kuat banget, dan ini menjadi primadona juga ya. Teman-teman saya sudah mengirimkan begitu banyak kesaksian tentang
tentang kelezatan dari bumbu rujak ini. Saya rasa itu aja dulu cerita saya ya di depan ya, untuk teman-teman semua ya, Jess. Oke, luar biasa sekali nih Pak. Thank you. Banyak sekali inspirasi yang bisa didapat ya teman-teman ya. Nah, cuma penasaran nih, kira-kira nih udah ekspor kemana aja sih gado-gado Boplonya ini bumbunya? Kita udah ada ke 9 negara ya. Ke 9 ya? Terakhir ngomong udah nambah lagi nih. Iya, kita udah ke Amerika, Singapura, Hong Kong, terus ada Polandia, terus ada apa lagi ya? Kadang-kadang lupa. Oh, banyak sekali ya. Memang Amerika juga, kita udah ke Amerika. Sampai ke Amerika. Amerika juga. Luar biasa, luar biasa. Itu rata-rata yang beli orang Indo yang di sana atau memang orang lokal juga suka gitu? Yang pertama-tama adalah yang membeli adalah tentunya ya orang kita. Orang kita pasti lidahnya lidah Indonesia, pasti mereka beli dulu. Tapi mungkin pada gilirannya orang-orang bule di sana itu pasti juga akan mencoba. Ini apaan sih? Pasti dong kalau dia punya diaspora itu punya teman orang sana, orang asli sana, dia pasti nanya dong, ini apaan ya? Dan ternyata terakhir saya dapat info ada orang Vietnam yang suka makanan kita. Orang Vietnam. Tapi luar biasa sih, memang bumbu gado-gado tuh memang enak gitu. Saya juga kemarin kan udah sempat cobain tuh. Kemarin. Memang itu simpel banget, cara bikinnya juga simpel, makannya juga dicampur apapun juga enak ya Pak ya? Iya. Kalau reseller saya itu yang namanya Siska itu, dia udah bikin video juga. Dia bilang sama saya, Om, saya punya suami ya, kalau makan cuma pakai nasi doang sama bumbu gado-gado doang, itu dicocolin aja udah enak banget. Saya nggak habis pikir gitu. Emang benar. Kemarin saya coba cocolin pakai tahu aja enak banget. Nggak usah pakai yang lain-lain aja udah enak banget. Nah ini yang lucu, suami daripada Siska itu cuma makan nasi sama bumbu gado-gado doang. Bayangin, nggak pakai tahu. Luar biasa itu. Berarti saking enak bumbunya tuh sampai melengkapi ya. Ya puji Tuhan lah, mama saya memiliki talenta membuat makanan itu luar biasa. Tangannya benar-benar tangan dingin ya, yang memang ya karunia atau gift dari Tuhan lah. Sehingga mama saya tuh kalau bikin makanan tuh saya selalu enak. Kalau saya kan kerja di Boplo juga ya, jadi mama saya hampir tiap hari bawain kita makanan catering semuanya, dan semuanya tidak ada yang tidak enak. Jadi kami makan terus gitu. Dahsyat. Oke, mungkin berarti strateginya Pak Calvin sendiri itu lebih ke arah berarti akan menjual ke ekspor keluar, terus juga ada jual di marketplace, betul ya? Betul. Dan Tokopedia, Shopee, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli bisa datang ke marketplace juga ya Pak ya? Iya betul, di Tokopedia dan di Shopee. Dan jangan sampai salah toko ya, soalnya ada banyak juga orang-orang yang berjualan di marketplace. Oke, harus. Jadi langsung aja ke Gado-Gado Boplo, store Gado-Gado Boplo aja. Atau kalau bisa menghubungi saya akan kasih tahu nomornya. Jadi itu bukan buat gimana ya, menyangkut keaslian dari produk saya gitu. Oh, oke. Dari Pak Calvin sendiri, kira-kira ada buka program reseller atau enggak sih sebetulnya? Ada. Saya buka reseller, jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang mau berusaha untuk menjadi reseller, welcome, bisa langsung ke nomor handphone saya. Saya sebutin ya, Jess ya? Nanti aku share di chat aja. Boleh. Saya nanti di share aja nomor telepon saya, nanti di WA itu saya akan kasih tahu, karena memang prosedurnya juga harus saya kasih tahu supaya kejelasan dari sistem kita. Nah, benar tuh. Oke, teman-teman, jadi di sini mungkin yang ingin jadi reseller yang Gado-Gado Boplo bisa nih, kesempatan mahal sekali karena jarang-jarang nih dari ownernya langsung yang bisa bantu support ya. Bisa dan produk knowledge-nya juga ya, Pak ya. Iya, dan jangan lupa Jessica, admin dari Gado-Gado Boplo reseller itu adalah istri saya. Oh. Jadi kalian itu tidak perlu takut, wah ini dijawab apa enggak atau lama banget. Itu jawabnya fresh banget ya. Pokoknya cepat, pas respon. Dan kalian juga bisa baca di review Gado-Gado Boplo Store. Itu bagus banget. Jadi kita sangat cepat sekali dalam merespon. Dan ada juga customer yang bilang, waduh saya nggak pernah menyangka 2 jam setelah pesan ternyata produknya sudah datang ke rumah. Jadi dia senang banget.
Oke, luar biasa sekali, Pak. Oke, selanjutnya gini, saya mau nanya pendapat Pak Calvin nih, kan sudah Ya, lama sekali nih di industri food and beverage, ya kan? ya, Bapak juga udah punya restoran begitu banyak, manage-nya juga luar biasa banyak store-nya. ya, Nah, pertanyaan saya nih, zaman sekarang ya Pak ya, kalau kita lihat kan sering dengar yang namanya cloud kitchen. ya, Kitchen, ibarat kata kitchen-nya tidak tampak di depan. Nah, ya. kalau menurut Bapak sendiri, apa pandangan Bapak terhadap cloud kitchen tersebut? Apakah Gado-Gado Boplo ada planning ke sana atau tidak? Atau gimana? Ya, saya juga pernah ditawari cloud kitchen juga ya. Tapi kalau menurut saya cloud kitchen adalah sebuah solusi yang cukup baik buat teman-teman atau adik-adik yang baru memulai usaha. Cloud kitchen itu juga bisa menjadikan adik-adik punya banyak titik eh, atau seperti outlet lah, tapi tidak di apa ya, tidak transparan, tidak kita customer tidak bisa melihat proses proses pembuatan produknya ya. Kalau buat kita sih kita lebih senang kita terbuka karena memang biar bagaimanapun saya seorang pribadi yang sangat-sangat suka sekali untuk bergaul dengan pelanggan-pelanggan kita, ngobrol dengan mereka. Kalau ada teman-teman yang datang itu saya juga datengin. Kalau ada yang memang pada saat itu saya lagi duty ada customer itu saya samperin, saya berdialog dengan mereka. Dan ketika kita bisa berdialog dan memotret kebutuhan mereka atau keluh kesah mereka, itu adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat bagus sekali. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang produsen atau marketer, kita tidak bisa memaksakan kacamata kita yang kita pakai untuk membuat sebuah produk. Kita harus tahu kebutuhan dari pelanggan tersebut dulu sebelum kita memproduksi sebuah produk gitu loh. Dan kalau kita selalu memperhatikan kepentingan kita aja, dan tentunya belum tentu pelanggan juga cocok dengan pemikiran kita gitu, Jess. Sih, oke oke, mantap mantap Pak. Jadi Bapak lebih suka sentuhan personal ya, kira-kira? Yes, itu penting banget, penting banget. Banget. Kira-kira kalau biasa nih kalau mau ketemu Pak Calvin, biasanya ada di gado-gado yang restoran yang mana nih? Saya berkantor di Jalan Gado-Gado Boplo Cikini, Jalan Cikini Raya, nomor 111. Teman-teman bisa janjian nama saya, dan tiap hari Jumat saya bikin seperti kopdar gitulah. Karena memang sekarang saya menjalankan aktivitas baksos alias bakti sosial buat para kaum duafa yang terdampak itu, dan kita bagi-bagi nasi. Saya punya komunitas yang bernama Great Friend Great Life, Great Friend Great Lives. Itu kita memang rame-rame kita mau bikin sebuah grup WA yang mana kita bisa mendukung teman-teman dari UKM maupun yang belum punya usaha juga bisa ikutan. Karena di situ saya membagikan beberapa tips-tips dan kita sama-sama sharing. Dan di WA grup tersebut kita juga bikin beberapa program, Jess. Salah satunya adalah program beli produk teman. Jadi saya membuat sebuah program di mana teman-teman yang jualan apapun produknya, produk UKM tentunya ya, itu mereka boleh daftar. Dan sekarang ada 41 produk dari teman-teman saya yang kemudian saya kocok seperti kayak arisan gitu loh, Jess. Nah, misalnya setelah dikocok si A itu dapat minggu pertama dia boleh berpromosi dan kita rame-rame beli produknya dia. Tapi tidak ada paksaan ya, Jess. Minggu kedua kemudian si B nih yang dikocok nih, kayak setelah saya kocok si B menang nih. Kemudian kita rame-rame beli produknya si B. Nah, ini udah minggu keempat di mana yang menang adalah teman saya yang bekerja di bank. Kamu bisa kebayang nggak, Jess? Dia bekerja di bank gitu loh. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Dia mempromosikan sebuah produk yang bernama fasilitas bank, di mana kita bisa buka tabungan di tempat dia dan kita dapat fasilitas-fasilitas. Ya udah, kita sekarang rame-rame promosikan, dan ternyata teman-teman saya cukup surprise sekali, surprise banget dan senang banget ketika kita promosikan. Dan saya sebagai seorang ketuanya itu saya duluan yang mengambil langkah untuk beli. Setiap ada teman-teman yang jualan, saya beli. Teman-teman jualan, kita beli. Dan akhirnya kan teman-teman yang lain juga ikutan, Jess. Nah, dia senang sekali. Udah begitu banyak sekali member-member kita yang membeli produknya. Nah, itulah satu program lagi. Kemudian saya juga ada program yang kedua yang bernama
program review untuk para UKM yang kepingin dibuatkan review. Kalau kita minta review dari influencer kan mahal-mahal ya, Jess. Ya, ada tarifnya sekian-sekian ya, Jess. Tapi dengan networking saya coba hubungkan produk-produk, maksud saya member-member tersebut dengan saya punya networking, kemudian disatukan. Networking saya ini terdiri dari ada public figure, ada motivator, pokoknya influencer. Itu saya gabungkan mereka, kemudian saya minta mereka para influencer itu dengan membuat review secara gratis. Ya sekarang saya cukup senang dan bangga banget udah beberapa orang yang memang bisa dibantu dibuatkan review secara gratis. Oke. Nah, gitulah ceritanya, guys. Luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar support satu sama lain ya. Yes, itu penting banget. Karena kita tidak bisa berkata-kata ngomong, ya saya support. Tapi kita doing nothing gitu, Jess. Nggak melakukan apa-apa, cuma just talking. Kita akhirnya cuma jadi seorang pribadi yang NATO gitu. No action dan talk only terus. Saya nggak mau seperti itu dan saya harus lakukan sesuatu. Dan saya sekarang bikin lagi program ketiga, Jess. Saya bikin galeri UKM. Saya bikin kontainer di mana nanti saya akan isi produk-produk teman saya, member saya, bisa berjualan di situ dengan cara titip jual. Wah, asik banget dong tuh teman-teman UKM. Ya, pokoknya ini otak saya tiap hari mikirin bagaimana caranya UKM supaya bisa naik kelas. Berkembang naik kelas. Luar biasa. Jadi Pak Calvin bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan teman-teman sekitar gimana ya? Iya, karena udah bukan saatnya lagi kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, Jess. Tuhan udah demikian baik buat diri saya, makanya saya harus berbuat sesuatu untuk teman-teman UKM. Saya pernah berada di dalam posisi UKM dan saya merasakan penderitaan mereka, dan saya harus bantu mereka. Apapun yang saya bisa dengan pikiran saya, dengan tenaga saya, dengan apapun yang saya punya, saya mau lakukan sesuatu. Karena UKM Indonesia itu adalah tulang punggung dari perekonomian kita. Kalau Jessica ingat tahun 98, kenapa ada sebuah namanya krisis multidimensi kan, itu sangat luar biasa sekali. Kenapa Indonesia masih bisa bertahan? Itu karena didukung oleh kekuatan dari UKM. Dan UKM Indonesia harus benar-benar dibantu. Dan pemerintah tentunya tidak bisa menolong UKM kita terlalu banyak. Dan kita sama-sama tahu pemerintah kita juga mengalami defisit yang luar biasa akibat pandemi ini. Dan saya harus bantu UKM di Indonesia ini dengan sebuah yang bisa saya bantu adalah saya dengan pikiran saya dan tenaga saya. Ya itulah sebuah langkah kecil yang saya lakukan buat UKM Indonesia. Yes. Oke, luar biasa. Mungkin kalau ada teman-teman UKM yang kalau ada yang mau join boleh nggak tuh Pak? Silakan, saya sudah membuka sekarang grup saya kemarin yang grup 1 Great Friend Great Life itu sudah habis kuotanya 257 peserta. Saya terpaksa membuka gelombang kedua, GFGL gelombang kedua. Silakan menghubungi ke WA saya. Ya, nanti WA-nya akan di-share di akhir acara. Teman-teman mungkin yang ada bisnis apapun UKM bisa menghubungi Pak Calvin untuk bergabung dengan komunitasnya supaya bisa saling support. Ya. Nah, Yes, saya juga mau kasih 3 hadiah ya yang berupa bumbu. Buat penanya terbaik saya mau kasih hadiah bumbu buat 3 orang pemenang yang memberikan pertanyaan yang terbaik. Oke, dan selain bumbu gado-gado saya juga mau kasih 2 ini. Bumbu rujak dan bumbu gado-gado ya. Kalian bisa makan di rumah. Kalian bisa beli sayur-sayurannya sendiri dan buah-buahan sendiri. Oke teman-teman, jadi kalau ada mau pertanyaan boleh langsung ke kolom chat, nanti akan aku bacain ya di sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana pandangan Pak Calvin untuk industri F&B beberapa tahun ke depan? Prediksinya nih F&B itu bakal kayak gimana sih? Apakah bakal banyakan di online kah? Apakah banyak restoran kah? Kira-kira gimana tuh Pak pandangannya? Kalau pemikiran saya, industri restoran tetap cerah, tapi kita harus dukung program pemerintah untuk bisa menurunkan angka pandemi ini ya. Dibutuhkan
kedisiplinan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita itu supaya bisa pandemi ini supaya bisa berkurang. Dan kita udah ngelihat kemarin ya, Jess, vaksin sudah semakin hari semakin merata ya, dan kita melihat animo dari masyarakat Indonesia itu luar biasa sekali untuk divaksin ya. Dan ketika tercapai sebuah titik yang namanya kita udah mulai semua lebih banyak yang divaksin, maka akan terjadi sebuah titik namanya kita udah mulai bisa kebal gitu. Jadi saya berharap banyak dengan usaha resto itu juga akan bisa jauh lebih berkembang ketika pandemi ini sudah mulai berkurang dengan adanya vaksin ini. Dan buat teman-teman UKM yang sedang berjuang di dalam bisnis UKM, kalian harus lebih banyak belajar karena sekarang usaha kuliner juga membutuhkan skill, membutuhkan semangat, dan membutuhkan networking yang paling penting, Jess. Ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, teknologi juga kita harus juga manfaatkan. Nggak bisa kita selalu berdiam diri, kita bilang wah kita santai-santai sekali, kita santai-santai aja, kita nggak perlu melakukan sesuatu dan itu akan ketinggalan. Begitu banyak teknologi yang kita harus belajar. Para generasi X, Gen X itu atau baby boomer juga harus terus mengembangkan diri, belajar tentang teknologi, IT, itu tidak bisa kita bilang, aduh aku nggak mau deh, aku seorang yang gaptek, aku nggak mau belajar, itu nggak bisa. Ya, makanya saya sangat-sangat memanfaatkan yang namanya teknologi, termasuk marketplace, dan saya juga udah membuat buku saya nih, yes. Wow. Teman-teman yang kepingin belajar, ini saya bikin buku menyambut ulang tahun ke-50 Gado-Gado Boplok. Jadi semua pengalaman-pengalaman saya masukkan ke dalam sini, saya sharingkan. Ini juga udah ada di marketplace. Adik-adik teman-teman bisa beli di Tokopedia dan di Shopee. Ya, ketika adik-adik memesan produk ini, maka adik-adik akan mendapat free ini. Wow. Ya, jadi kalau yang ini untuk memberikan makanan buat otak adik-adik, dan ini adalah memberikan makanan untuk bisa untuk tubuh kalian ya. Oke? Okay? Luar biasa ya. Jadi yang diserapnya bisa dua tuh, berupa ilmu sama berupa makanan. Iya, betul. Paket. Oke, terima kasih sekali Pak Calvin atas waktunya. Luar biasa sekali. Yang mau tanya-tanya boleh taruh di kolom chat. Nanti setelah sesi kedua berakhir, nanti kita akan adakan tanya jawab. Oke? Terima kasih sekali. Oke, next session-nya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya. Thank you. Oke, next session-nya kita akan berbicara dengan salah satu pembisnis juga nih. Kebetulan tadi kan bidangnya F&B nih. Sekarang kita berubah. Ini bidangnya adalah di jasa. Nah, jasa ini merupakan salah satu industri yang cukup terimpact juga nih kalau dengan ngomong-ngomong pandemi ya. Oke. Suaranya hilang, Jess. Sorry. Oke, sebelumnya saya akan putar dulu video supaya bisa lebih tahu apa sih bisnisnya gitu. Oke. Udah kelihatan kan? Sepatu kamu kotor. Tas kesayanganmu tak lagi kinclong? Jangan khawatir, Love Spa siap bantu kamu. Dijemput kotor, diantar auto bersih. Yuk akses websitenya sekarang juga. Kamu bisa pilih layanan yang kamu mau. Bersama Love Spa, tas sepatu bersih seketika. Sudah banyak loh yang puas dengan hasilnya. Ini giliran kamu untuk coba. Yuk kunjungi store terdekat di kotamu. Mau cuci tas sepatu sendiri? Beli lagi cleaner aja. Hanya di Love Spa, Professional Bag and Spa. Oke, berikut adalah saya undang founder dari Love Spa, yaitu Bapak Ronaldo Rusli. Udah ada ya. Di sana. Oke. Halo. Halo. Yes. Sebentar. Thank you. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Malam.
Malam, keren banget tadi dengar sharingnya Pak Calvin. Wow, luar biasa. Thank you, thank you, thank you. Sangat menginspirasi. Kita harus sering duduk-duduk bareng ini Pak. Salam kenal ini. Yes, dengan senang hati. Justru tujuannya ini kan kita saling mengenal, saling berkolaborasi. Betul nggak? Teman-teman di sini kan udah bukan zamannya kita berkompetisi. Kita harus berkolaborasi. Yes, benar banget, Jess. Setuju. Ya, teman-teman. Oke, mungkin aku mau mulai dulu nih dengan Pak Ronaldo. Mungkin boleh cerita sedikit nggak? Lovelo Spa itu apa sih dan gimana sejarahnya berdiri? Oke, selamat malam teman-teman semua. Saya harap teman-teman masih ada ya di ruangan ini, walaupun videonya kalau bisa on lebih bagus, jadi kita bisa saling berinteraksi, saling melihat. Karena sebelum saya masuk ke sharing saya, tadi saya juga terinspirasi sekali dengan sharingnya Pak Calvin. Saya dengar dari awal sampai habis, saya bilang, wow, ini cerita yang sangat baik sekali, menjadi satu dorongan kekuatan buat kita menghadapi tantangan ya, cobaan di luar sana dan memberikan satu semangat. Jadi saya bilang ini acara bagus banget, benar-benar bagus banget. Nah, oke, saya sharing Lovelo ya. Lovelo itu kita bergerak di bidang jasa untuk mencuci sepatu dan tas. Memang kita punya target middle and up. Middle and up, jadi kita bersifatnya jasa sih, Jess, untuk cuci barang sepatu dan tas. Nah, awal mula sendiri kita berdiri tahun 2015. Ya, 2015 kita berdiri di Indonesia dan saya bangga sekali Lovelo lahir dari Indonesia. Ya, kenapa saya bangga? Karena pertama kali saya mau launching perusahaan saya sendiri di Indonesia, teman saya banyak memberikan masukan, bilang begini, Dok, bilang aja Lovelo dari Paris, dia bilang. Atau dari mana gitu. Berdiri sejak tahun 78 gitu. Nah, sedangkan saya bilang tidak, saya tidak mau pakai cara-cara seperti itu. Saya bilang saya lahir di Indonesia. Ini Lovelo saya akan bawa dan bikin dari Indonesia, bahwa membuktikan Indonesia bisa bersaing dengan internasional. Karena hari ini banyak sekali cuci-cuci tas seperti itu, dia internasional brand ya. Dari luar negeri, dari Singapura, Australia, Amerika, banyak brand-brand dari mereka yang masuk ke Indonesia, dibeli oleh orang-orang franchise-franchise dan mereka menjual. Sedangkan saya 2015 itu benar-benar pertama kali saya dari lokal ya, dari Indonesia bersaing dengan mereka. Jadi saya punya kebanggaan tersendiri bahwa produk Indonesia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing gitu. Ya, luar biasa. Kira-kira kalau sekarang tuh sistemnya apakah udah ada di cabang mana aja, rata-rata di mall, apa di ruko atau gimana? Ya, memang kita sekarang ada di beberapa cabang di Indonesia, di Surabaya, di Bogor, di Bandung, di Makassar, dan Jakarta. Oke. Kenapa sedikit dan tidak banyak cabang seluruh kota di Indonesia? Karena ini kan bermain dengan skill. Oke, ini bermain dengan skill dari manusianya. Jadi human resource-nya itu penting sekali. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah diduplikasi juga actually gitu ya. Karena kan kemampuan orang beda-beda. Kayak seorang misalkan hairstylist, dia mau buka cabang di mana-mana kan, tapi kalau hairstylistnya satu, ya satu, dia nggak ada di mana-mana. Yang ada adalah dia membuat sistem supaya orang bisa belajar di hairstylist tersebut. Tapi yang terjadi kan kemampuan orang beda-beda, belum tentu sejago yang pertama gitu. Nah, jadi kita buka di beberapa tempat, kota-kota besar aja. Nah, untuk kota-kota kecil, mereka biasanya kirim. Saya pernah dapat customer dari Australia. Dari Australia kirim ke Indonesia untuk servis. Dan sampai saya tanya sama dia, emang di Australia nggak ada tempat servis tas ya? Nah, dia tetap mau ke Indonesia. Saya kalau pikir-pikir, itu biaya ongkirnya kayaknya lebih mahal daripada biaya servisnya. Tapi dia tetap, kenapa? Orang mau aja ya? Iya, dan orang mau aja kirim dari Australia, kirim ke Indonesia, dan kirim balik lagi. Saya bilang, wow, itu saya jadi bangga gitu. Saya lihat, wow, gila ya, segini luar biasa orang percaya dengan brand kita. Nah, makanya saya percaya kalau kita mempunyai satu integritas yang baik, yang benar, orang akan melihat itu. Makanya kenapa saya punya brand namanya Lovelo. Lovelo sendiri itu pengulangan dari kata love, ya. Kalau teman-teman perhatikan namanya love, terus diambil kata depannya lo, huruf depannya lo itu diambil jadi Lovelo. Itu karena saya menggambarkan satu kesukaan orang terhadap barang-barang brandednya. Ya, karena saya lihat market Indonesia kan cukup
ini ya antusias ya dengan barang-barang branded, mereka antusias sekali. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda yang masih belasan tahun aja itu sudah mulai menggunakan barang-barang branded, oke? Apalagi kalau kita teman-teman tahu belakangan ini kan sempat kemarin sebelum kita pandemi hype banget ya, hype sekali dengan barang-barang branded. Nah, disitulah saya melihat market Indonesia cukup baik dengan barang-barang branded, makanya saya membuka jasa untuk menservis. Oke, luar biasa. Nah, sebetulnya kan saya dengar ada tuh buka di beberapa mall ya. Kalau nggak salah ada di Lipo Mall Kemang, ada di Kuningan City, ada di Pondok Indah Mall. Nah, mungkin akan aku related lagi ke topik utama nih. Kan banyak, apakah bisnis mall tuh menguntungkan nggak sih? Karena kan kita sering banget isu nih ya, dengar isu-isu, oh kalau buka di mall mah itu pasti rugi punya lah, banyak makanya keluar masuk tenannya tuh. Nah ini kan praktisi langsung nih, buka di mall nih, apalagi bukan cuma satu mall, beberapa mall nih, ada di Jakarta, ada di Surabaya dan lain-lain. Nah kira-kira nih pendapat Pak Ronaldo sendiri gimana sih tentang buka bisnis di mall tuh menguntungkan apa enggak? Oke. Menguntungkan atau tidak, sebenarnya kembali lagi ke tujuan utama bukanya apa dulu. Memang tujuan utama pasti adalah mau profit, ya, mau cuan lah, ya. Tapi nggak bohong juga, di mall itu buat saya ada satu target yang saya mau capai, yaitu adalah ini ya, branding. Jadi dengan kita taruh di mall, kita nge-branding kita punya brand. Kita nge-branding kita punya brand sehingga orang bisa lebih percaya kepada kita punya brand. Jadi karena saya ada target untuk mencapai branding ini juga, jadi buat saya kalau rugi di sebuah mall, buat saya itu seperti saya bayar advertising. Buat saya. Nah, cuma memang kalau ditanya apakah buka di mall itu rugi atau untung, itu tergantung lagi lokasi. Ya sama kayak orang beli prinsip properti ya. Prinsip properti kan semua lokasi ya. Prinsip 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi ya. Kalau tanya orang properti ya. Sama, buka bisnis di mall itu juga lokasi. Kalau kita bukanya kurang bagus, posisinya, biar kata brand besar, juga susah diraih, orang juga nggak datang gitu. Makanya kembali lagi ke lokasi. Nah, jadi kalau lokasi kita cukup baik, dan juga jangan sampai besar pasak daripada tiangnya. Sesuaikan dengan kita punya bisnis seperti saya. Kalau kayak saya, di bisnis itu saya udah beberapa kali coba, jadi banyak try dan error-nya nih, Jess. Try and error-nya banyak. Saya pernah buka toko cukup besar, itu ada yang 20 meter, 27 meter, ada yang 40 meter persegi. Jadi uang sewanya luar biasa. Nah, itu besar pasak daripada tiang gitu. Padahal di sana kita nggak ada, karena kita bukan restoran ya. Kalau restoran kan tempat besar untuk orang makan. Lah kalau kita kan cuman ini ya, untuk orang taruh tas. Nggak ada lebih, nggak kurang. Jadi sebenarnya kebutuhan saya juga, kenapa? Laundry gitu ya. Jadi tempat Iya. Gitu ya. Iya, kebutuhan saya 10 meter, 12 meter juga cukup. Nah, coba karena awal-awal kekurangan pengalaman, ya kita try dan error ya. Jadi kadang-kadang kita bonyok tuh, bayar uang sewanya bonyok. Ditambah lagi pas pandemi, awal-awal ada mall yang mau menyikapinya dengan baik, ada juga mall yang tidak mau membantu, jadi kita harus tetap bertanggung jawab untuk pembayaran uang sewa dan lain-lain, ya kita jadi agak bonyok ya, jujur agak bonyok. Tapi kalau ditanya apakah semua bisnis mall rugi? Tidak. Apakah semua bisnis yang di mall untung? Tidak juga. Saling menutupi lah, saling mengcover. Cuma yang menarik branding kita naik. Oke, luar biasa. Terus Pak, berarti kalau dari pandemi ini kan kita udah setahun lebih ya. Setahun lebih. Kira-kira dampak terhadap Lovelo Spa sendiri, terutama bisnis kita ngomong jasa laundry nih ya, berarti kan back and spa, itu gimana sih? Apakah meningkat, menurun, atau gimana? Kalau saya boleh bilang kita cenderung stabil-stabil aja. Memang awal-awal pertama kali terjadi pandemi, kita kena dampak pasti ya. Jadi mulai April tahun lalu, kita masih sangat baik, kita punya omset, masih sangat baik sekali. Cuman Mei, itu kita pada saat PSBB yang pertama itu cukup kena dampak yang luar biasa, kaget ya, market kaget, toko tutup, mall tutup, semua tutup, jalan sepi ya. Kalau masih ingat Mei tahun lalu itu cukup kena dampak yang luar biasa. Tapi thanks God-nya karena kita udah dari 2015 kita mempunyai best customer, jadi kita melakukan online. Jadi kita kuatkan di online kita, sosial media kita kuatin, antar jemput kita lakukan, kita kencengin di situ. Nah, jadi kena dampak pasti, cuma ada sisi positifnya, kita punya online jadi kuat.
Nah, bahkan kita yang terbaru sekarang ini kan kita malah berani lagi menginvestasikan di Pondok Indah Mall. Ya, jadi yang terbaru nanti Lovelo akan buka di Pondok Indah Mall 3. Kita akan buka di sana. Ya, ini kita sedang dalam tahap renovasi. Harusnya 1-2 minggu lagi kelar dan kita akan opening lagi di PIM 3. Nah, kenapa saya berani ngambil kondisi lagi seperti ini? Saya berani ngambil karena saya percaya gini, segala sesuatu itu yang jatuh pasti akan bangkit. Nggak mungkin orang jatuh terus. Yang penting mempunyai mental yang kuat aja, yang benar. Nah, saya lihat ini sebagai sebuah kesempatan. Walau ini jatuh, kondisi sedang kurang baik, ya saya harus bisa lewatin. Makanya ketika dapat opportunity, dapat posisi yang cukup baik, lokasi yang baik, harga yang baik, saya beranikan diri ngambil lagi di PIM 3. Ya, saya percaya seorang pengusaha itu pasti kan harus berani ambil resiko ya. Kalau nggak berani ambil resiko, kita nggak bisa sukses gitu. Nah, ambil resiko tentu resiko yang terukur, bukan resiko yang sembarangan, resiko yang terukur. Makanya saya berani ambil di PIM 3. Tapi tetap kita kuatkan online. Jadi walaupun masa pandemi begini, mall sepi nggak? Sepi banget. Ya, buat saya mall sangat sepi. Tapi kita cukup percaya diri dengan online. Karena digital sekarang luar biasa sekali ya. Berarti pesannya adalah yang kalau aku tangkap nih ya, berarti untuk teman-teman nih yang mungkin punya usaha yang dulunya offline bisa mulai berubah nih kita ke online, bener nggak? Jadi saran saya harus malah ya, jangan ya kalau kayak tadi kata Pak Calvin kan juga jangan malah jadi mandek, aku nggak bisa nih, aku gaptek nih, nggak boleh begitu ya, justru harus belajar terus, terus. Sekarang tuh dunianya udah mengarah ke sana nih, jadi kita mulai harus ikut belajar dan mengikuti juga ya, betul ya Pak ya? Setuju, memang begitu. Permainan sekarang udah seperti ini, dan kita nggak kebayang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kira-kira seberapa pesat lagi dunia kita berubah. Kalau kita nggak ngikutin, kita masih terus offline doang, kita nggak kuat di online, saya rasa kita bisa ini ya, terbawa arus ya. Tinggal ibaratnya gini, kita punah lah, bukan terbawa arus, kita bisa punah gitu. Karena kan kita ada pilihan gini ya, kita mau ikut berubah atau kita yang akan dipaksa berubah. Ya, tinggal pilih mau ikut atau terpaksa berubah. Ya, seperti tadi saya dengar ceritanya Pak Calvin, sekarang beliau membuat sebuah packing gado-gado punya bumbu, itu ide yang saya bilang sangat baik sekali, luar biasa. Karena kalau kita terus memanfaatkan toko untuk jualan gado-gado, saya rasa jangkauannya terbatas. Tapi dengan yang Pak Calvin lakukan, saya wow, luar biasa. Itu bisa someday bisa seluruh dunia itu terjangkau. Gitu. Betul. 9 negara, bentar lagi. Iya, sekarang 9. 10 tahun lagi udah nggak tahu berapa banyak negara. Nah, kalau satu negara konsumsi 5.000 pack aja, kali 10 negara, itu udah berapa pack gitu. Itu nggak berhenti itu pack. Ya, yes, itu luar biasa. Itu satu ide yang sangat menginspirasi sekali ya. Saya bilang, wow, oke banget itu. Itu kan, tapi kan pasti kan butuh keberanian untuk mengambil sebuah langkah kayak gitu, butuh keberanian. Gitu. Betul. Nah, jadi sekarang semua, iya, luar biasa sekali. Makanya saya bilang inspirasi hari ini keren banget gitu. Bagus banget. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira nih, di sini kan masih pada muda-muda nih, saya anggap ya. Oh, saya baru 17. Masih 17 ke bawah semuanya. Nah, kira-kira nih pesan untuk para anak muda yang ingin memulai bisnis gitu, apalagi terutama di era pandemi kayak gini kan orang pasti bingung. Mau mulai lagi pandemi. Nanti kalau nggak mulai gimana? Kira-kira mungkin ada pesan nggak nih dari Pak Ronaldo sendiri, tips and triknya nih apa? Oke, saya mungkin bukan ke arah tips and trick, tapi lebih ke arah penguatan buat teman-teman semua di sini ya. Gini teman-teman, kalau Anda bingung hari ini mau buka usaha atau enggak, itu adalah tanda-tanda Anda sedang hidup. Kenapa saya bilang Anda sedang hidup? Karena hari ini banyak sekali orang yang sudah mati. Mati dalam apa? Mati dalam mental, mati dalam dia punya mind, pikiran dia. Ya, dia kayak zombie aja gitu, jalan hidup tapi tanpa tujuan tiap hari, tanpa tujuan aja gitu ya. Atau sering lihat orang kutak-katik HP tapi nggak ada tujuan nggak? Buka Instagram juga nggak jelas, buka apa, Facebook semua nggak jelas, karena nggak punya tujuan. Nah, itu saya bilang zombie. Jadi kalau Anda masih bingung, itu bagus, karena Anda sedang mau menentukan apakah mau buka atau tidak, mau mencoba atau tidak. Nah, saya bilang tuh baik, namanya Anda sedang hidup. Nah, yang terbaik kalau zaman sekarang begini adalah bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan, bisnis yang dicoba. Percayalah sama saya bahwa tidak ada yang namanya one shot and then you jadi hebat, nggak ada.
saya membangun bisnis Lovelo Spa itu setelah saya berapa kali mencoba usaha dan saya gagal. Baru saya sukses di Lovelo Spa ini. Nah, artinya kalau saya nggak berani mencoba, saya juga nggak tahu. Ya, karena bisnis itu pasti memang banyak cobaannya. Pasti, emang banyak cobaan. Kalau nggak banyak cobaan, namanya kita cobain. Mantap. Ya, jadi buat teman-teman, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Apapun Anda punya ide, jalanin aja. Jadi nggak jadi, tantangannya seperti apa, nanti baru cerita. Apalagi sekarang kita banyak penguatan, kayak tadi Pak Calvin bilang, ada grup WA, segala macam, bergabunglah di komunitas. Tadi Jess juga udah ingetin, zamannya berkolaborasi, bukan berkompetisi. Nah, kita bersama lah, biar kita bisa kuat, bergabung di komunitas. Jadi kita nggak akan seperti berjalan sendirian, seperti hari ini, dengan sharing-sharing seperti ini. Ini kan penguatan mungkin buat teman-teman, ataupun saya sendiri, ataupun siapapun di sini yang sedang mengalami tantangan dalam bisnisnya, ya dia mendengar bahwa, oh dia nggak sendirian. Jadi saya bilang, bisnis itu sekarang harus dijalankan. Harus dijalankan. Seperti itu, Jess. Oke, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak Ronaldo dan Pak Calvin. Sebelum saya akhiri nih, saya akan sesi Q&A nih. Bagi yang mau nanya-nanya, boleh tanya di kolom chat. Sebentar, saya sambil baca. Udah ada yang nanya. Oke, ini ada yang nanya nih. Kok Calvin nih dari Esa. Kok bisa kirim bumbu gado-gado ke Doha nggak? Bisa, saya udah jawab. Udah bisa ya. Oke, teman-teman. Langsung hubungi ke WA saya. Langsung hubungi Nomornya ya. tuh udah saya tulis ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Ingat ya teman-teman, Pak Calvin berbaik hati mau bagi tiga bumbu gado-gado ya? Iya, betul. Tiga bumbu gado-gado dan bumbu rujak. Masing-masing satu untuk 3 orang pemenang ya. Oke, untuk 3 orang pemenang nih. Jadi masuknya. Nanti untuk Ronaldo saya juga kirim buat kamu. Saya minta alamatnya ya. Wow, luar biasa. Thank you. Jangan lupa kita kontak-kontak di WA ya, Ronaldo. Harus Pak Calvin ini, luar biasa ini. Saya harus banyak belajar ini. Sama-sama belajar kita. Oke, berikutnya saya bacain ya pertanyaan dari Rizky Samariadi. Untuk Pak Calvin, bagaimana cara Bapak menjalankan usaha atau bisnis Bapak di era pandemi seperti sekarang ini? Kasih sedikit motivasi buat kami yang masih bingung dan masih ragu-ragu buat memulai usaha. Takutnya pas di tengah jalan tiba-tiba berhenti, bagaimana menurut pendapat Bapak? Oke. Pertanyaan adalah bagaimana cara saya menjalankan bisnis. Itu semua ada di dalam buku saya ini, saya langsung tulis nih. Ya, karena saya waktu itu tulis di masa pandemi, maka di sini ada tips-tips bagaimana kita menjalankan bisnis pada saat pandemi. Ya, ini saya akan baca nih. Sebentar. Adalah yang pertama adalah kalau menurut saya itu di sini kan ada tips-tipsnya juga. Teman-teman atau adik-adik harus punya menu andalan. Ya, menu itu yang adik-adik tonjolkan menjadi brand Anda, menjadi sebuah tulang punggung lah yang. Jadi misalkan menunya yang adik-adik pilih apa, sudah itu ya giatkan di situ aja, jangan berubah-berubah. Kemudian kalau menurut saya nih pengalaman saya itu mulai berbisnis dari kecil, ya starting small. Jangan sampai kita memulai usaha dengan menggunakan uang rumah tangga, uang yang udah kita pakai, memang kita udah rencanakan untuk pendidikan kita. Jangan. Kita harus punya sisihkan dana yang memang kalaupun nanti adik-adik gagal pun tidak akan mempengaruhi dari keadaan ekonomi rumah tangganya. Terus ketiga adalah yang paling penting nih buat adik-adik, kalau menurut saya nih, berani bermimpi. Saya itu tipe-tipe orang yang bermimpi. Kalau di Alkitab ada yang namanya Yusuf, itu ngimpinya tuh udah gede-gede banget ya. Masa dia bilang aku nanti jadi bulan dan bintang dan adik-adikku semua pada menyembah aku. Itu Yusuf bilang seperti itu. Tapi dia berani ngomong gitu loh. Dan kita memang perlu orang berani kok kan. Karena menurut saya orang-orang gila aja yang bisa sukses gitu. Kalau yang biasa-biasa aja, Anda akan menjadi orang yang mediocre gitu. Jalaninya usaha juga biasa-biasa aja, itu nggak akan sukses menurut saya. Keempat adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah,
kita jalin kerjasama. Belajarlah untuk bisa jualan di marketplace. Nontonlah video-video YouTube yang bagus-bagus. Kalau pagi-pagi hari setelah saya doa, saya langsung dengerin video-video YouTube orang-orang yang udah sukses. Ya, kayak siapa? Kayak Christina Lee, Dewa Agata Yoga, ada Denny Santoso. Itu dengerin tuh sampai kuping tuh sampai sakit juga nggak apa-apa. Tapi itu akan mempengaruhi mindset kita gitu loh. Kemudian yang kelima harus percaya diri. Percaya diri. Kalau kita nggak pernah punya kepercayaan diri kita terhadap produk kita sendiri, bagaimana kita mempengaruhi orang bisa percaya dengan produk kita gitu loh. Jadi kita harus sendiri percaya. Artinya gimana? Kalau saya lagi di resto saya, ya saya makan produk saya gitu loh. Jangan bilang suruh orang beli produk kita, tapi kita sendiri nggak pernah makan. Kan tanda tanya gitu loh ya. Kemudian inovatif. Nah, inovatif itu menyangkut seperti saya udah bertransformasi ke sini, ke bagian sini. Ini nggak banyak orang jualan gado-gado berani terbuka dengan menjual seperti ini. Ya, saya bisa tahu kenapa saya bisa ngomong gitu, karena banyak orang yang jualan gado-gado, mereka hanya jalankan sendiri, usahanya cuma di sekitar situ aja, dan mereka nggak mau berkembang. Nomor 7 adalah senantiasa mengandalkan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, kita boleh berusaha, kita boleh bekerja keras, tapi Tuhan yang berkehendak. Ketika kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan, nah, Tuhan pasti akan membantu menolong kita. Ke-8 adalah mencari pasangan hidup yang mendukung. Waduh. Saya banyak tipsnya loh, Jess. Banyak sekali nih, harus banyak tipsnya. Ini biar lengkap. Iya, mencari pasangan hidup yang mendukung. Coba kalau dalam kita misalkan kita punya pasangan, waktu kita keadaan bisnis itu nggak menjamin kita sukses loh. Bener nggak, Ronaldo? Betul banget. Bisa jatuh bangkrut, bisa keadaan berdarah-darah. Itu kalau pasangan kita nggak mendukung kita, wah tambah parah kita. Tambah semangatnya hilang. Tapi kalau kita memiliki pasangan hidup yang selalu mendukung, dia bilang, ya udah nanti kamu udah gagal sekarang, yuk kita mulai bangkit lagi. Dia juga membaktikan hidupnya untuk mendukung usaha dari pasangannya. Wow, itu luar biasa. Dan puji Tuhan saya memiliki istri yang luar biasa mendukung saya. Ya. Jadi kesuksesan saya ini tidak hanya karena diri saya sendiri, tapi karena memang Tuhan begitu baik buat saya, dan saya didukung oleh istri yang luar biasa. Kira-kira begitu aja. Oke, yes. Luar biasa. Terima kasih Pak Calvin. Sama-sama. Sudah terjawab ya pertanyaannya Rizky Samariadia. Oke, pertanyaan berikutnya saya bacakan kembali. Selamat malam semua. Ini dari Sumi apa namanya? Sebentar. Oke, ini. Dari Sumi Tomo. Selamat malam semuanya. Izin bertanya kepada Pak Calvin, apakah ada kemungkinan untuk Gado-Gado Boplo untuk mengimplementasikan teknologi dari revolusi industri 4.0 ke dalam perusahaan untuk kedepannya? Pasti dong, itu teknologi tetap harus kita ikuti. Teknologi kita jadi sahabat, jadi sebuah platform yang bisa membuat kita leverage kok. Nggak bisa kita berdiam diri. Kita udah tahu ada teknologi apa, kita berdiam diri, kita nggak bisa. Kita tetap harus mengikuti. Ya, saya rasa itu pasti kemungkinannya sangat luar biasa. Mungkin nanti kita bisa kontak-kontak ya. Harus update terus ya. Yes, benar. Oke, pertanyaan berikutnya nih untuk dari Putri, untuk Pak Ronaldo, bagaimana cara Bapak menarik reseller Velospa sehingga banyak yang bergabung ke bisnis Bapak? Cara menarik ya. Nomor 1 yang pasti branding, bangun brand dulu, oke. Bangunlah dengan kualitas yang baik, walaupun terpaan tantangan datang, saya tetap positif aja. Apalagi saya di bidang jasa. Di bidang jasa itu tantangannya keren loh. Di bidang jasa itu tantangannya luar biasa. Saya percaya di industri makanan juga luar biasa, F&B juga luar biasa, tapi di jasa juga keren banget tantangannya, Pak. Ya, jadi kita positif aja. Seperti saya di Lovelo Spa tersebut, kita punya Instagram dan kita taruh foto before after banyak. Ada aja loh yang bilang sama saya tuh fotonya editan, seperti apa. Saya kadang-kadang nggak habis pikir dengan orang-orang yang itu ya, orang-orang yang negatif di talk gitu ya. Kita saking sibuknya aja ya, nggak sempet loh ngedit foto Pak Calvin, nggak sempet. Kita satu bulan tuh Iya, kita 1 bulan tuh ngerjain tas, ngerjain sepatu tuh ratusan pieces gitu loh. Itu kita udah nggak, staff kita ya udah nggak kuat gitu, udah kekurangan dan orang masih nyinyir, masih bilang kita gini ya, kita diemin, kita jangan ladenin orang-orang gitu. Orang negatif kita skip aja dulu. Skip, jangan didengar. Kita percaya dengan kita punya produk,
konsistensi aja, dan juga tentunya reseller tersebut kita berikan opportunity, kesempatan kepada mereka menjadi seorang reseller, opportunity-nya yang menarik lah. Jadi mereka juga win-win. Kita win, dia win. Nah, maka orang akan datang sama kita. Tapi yang paling penting, reseller akan datang ketika kita punya kualitas. Kalau kita tidak ada kualitas, orang nggak akan datang. Oke, luar biasa. Jadi membangun kualitas itu penting sekali ya. Buat saya malah quality over quantity. Kualitas lebih penting di atas kuantitas. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Jesslyn Natasha kepada Pak Calvin. Apakah Bapak menjamin kualitas produk Bapak agar tetap aman dan baik sampai ke tangan reseller dan konsumen? Iya, pasti saya jamin. Dan ketika ada sesuatu yang misalnya terjadi, yang namanya makanan kan bisa terjadi kondisi yang kurang baik gitu ya, Jess ya. Saya pastikan, saya menggaransi untuk bisa dikomplain ke saya dan saya akan menggantikan secara free. Oke, luar biasa. Pertanyaan berikutnya nih dari Nadia Safa Naila untuk Pak Calvin. Saya masih mahasiswa baru. Saya juga ingin punya bisnis kecil-kecilan. Tetapi saya merasa nggak punya privilege modal atau fasilitas memadai. Tidak bisa cara marketing dan lain-lain. Jadi pertanyaan saya harus mulai dari mana nih Pak? Nah, terima kasih. Nadia ya, pertanyaan Nadia ya. Saya mahasiswa baru dan ingin punya bisnis kecil-kecilan. Saya tidak punya fitur. Saran saya yang pertama adalah Nadia itu bergabung di sebuah komunitas yang mendukung, ya. Contohnya saya sudah bikin komunitas Great Friend, Great Life. Di situ banyak juga teman-teman yang belum punya usaha. Nah, kalau kita mau jadi pengusaha, tentunya kita harus bergaul dengan para pengusaha juga ya Nadia ya. Nah, sering-seringlah ngobrol-ngobrol dengan mereka, menchat mereka. Kita harus punya sikap kepo kalau menurut saya di sebuah sosmed. Bukan kepo yang negatif, tapi kepo yang positif. Kita tahu ya, Steve Jobs juga bilang, stay foolish, keep hungry. Itu apa sih maknanya? Kita menjadikan diri kita seperti sebuah gelas yang kosong yang kepingin dimasukkan oleh ilmu pengetahuan dari teman-teman kita. Jangan abaikan pengaruh daripada teman-teman kita, karena kalau teman kita akan menjadi seperti 5 orang teman-teman yang kita sering gauli kepada mereka. Ya, kita bergaul sama teman-teman yang pengusaha, yang selalu optimis, yang selalu berpikir positif. Nah, maka lama-lama kita akan ikut seperti mereka. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pesimis, tidak punya semangat, selalu nyinyir, nah itu kita akan menjadi seperti orang itu gitu. Nah, setelah kita masuk dalam WA group tersebut, kita kan bisa belajar ya. Saya orang yang selalu senang mengajar, saya punya passion mengajar, saya senang berbagi, dan itu semua buat di grup WA saya pastikan bahwa saya juga akan memberikan sharing-sharing, dan saya di sosmed itu sehari saya bisa nulis 10 status kalau lagi rajin ya. Kalau lagi biasa-biasa aja 5 status itu pasti. Saya sharingkan apa? Yang paling saya suka yang sharingkan adalah semangat kewirausahaan atau entrepreneurship. Itu saya akan ceritakan buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa add di Facebook saya dan di Instagram saya. Dan kemudian adalah ngapain lagi? Setelah melakukan itu, adik-adik bisa menjadi reseller. Nadia bisa menjadi reseller saya. Ya, itu kan biayanya murah. Jadi adik-adik tawarkan dulu bumbu gado-gado ke teman-teman. Kemudian kalau ada yang mau beli langsung transfer. Sesudah itu sudah adik-adik Nadia kumpulkan, Nadia bisa hubungin saya. Dan adik-adik udah bisa langsung dapat margin di situ. Kira-kira gitu ya, Jess. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Terakhir ya dari Jonathan. Selamat malam, Pak Calvin. Saya Jonathan ingin bertanya bagaimana cara Pak Calvin menjalankan bisnis bumbunya untuk ke depan-depannya dengan meyakinkan orang lain membeli bumbu gado-gado saja ditambah banyaknya penjual gado-gado di pinggiran jalan atau dari pedagang kaki lima dengan langsung membeli, tentunya kan lebih mudah karena sudah jadi. Nah, kira-kira gimana? Ya, cara-cara saya adalah dengan biasanya saya kirimkan ke teman-teman saya yang memang punya masa. Jadi seperti influencer, saya orang yang sangat-sangat gila dalam bergaul kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak muda, milenial. Saya punya grup inti
di WA grup saya itu banyak anak-anak muda sekali. Kenapa saya bergaul dengan mereka? Karena mereka adalah masa depan dari bangsa ini. Ya, tentunya nanti ketika kita sudah tiada, siapakah penerus kita? Ya, pemuda-pemuda sekarang, anak-anak, adik-adik sekarang ini. Dan saya ingat banget kata-kata Jack Ma itu loh. Ketika kita udah berumur 50-an, saya berumur udah 53, Jessica. Dan kita harus berikan kepercayaan kepada mereka. Mereka akan melakukan lebih baik daripada kita. Saya termasuk kategori Gen X atau ya orang istilahnya baby boomers mungkin ya. Itu mungkin ketinggalan dari segi IT, tapi ya saya cukup belajar banyak gitu loh, menggunakan marketplace. Saya belajar walaupun tertatih-tatih, kita bisa lihat di YouTube apapun bisa. Jadi sebenarnya adik-adik itu punya sebuah keuntungan, adik-adik mempunyai sebuah kelebihan, yaitu adik-adik masih muda, dan itu pergunakanlah semangat itu ya. Ketimbang kita mungkin adik-adik masih semangat full, masih muda. Tapi ingat loh, persaingan bisnis dan persaingan bisnis itu luar biasa sekali ketat ya. Di balik kemudahan itu tentunya juga ada kekurangannya. Tapi saya percaya dan yakin ketika adik-adik selalu belajar, selalu bersemangat, percaya saya adik-adik pasti akan bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke, aku bacain lagi nih pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ronaldo. Apakah Bapak pernah mendapatkan komplain dari pelanggan, merasa tidak puas dengan jasa yang Bapak tawarkan? Jika pernah, bagaimana solusi Bapak menanggapinya? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Pasti pernah ya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang juga pernah kena tantangan ya. Nggak mungkin. Saya berani yakin Pak Calvin tantangannya juga pasti banyak. Nggak mungkin nggak ada bisnis ya Pak, jalannya mulus, nggak mungkin. Nggak ada. Tantangan pasti ya. Tantangan pasti ada. Karena gini, tadi yang nanya siapa ya? Pak siapa itu? Pak Rizky ya. Karena gini Pak, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kita mesti ngerti dulu pada prinsipnya, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Menurut kita bagus, menurut kita sudah oke, menurut orang lain belum tentu oke. Nah, jadi kita kalau punya mental seperti itu, kita ngerti kita nggak bisa memuaskan semua pelanggan, jadi kita jangan dibaperin. Kalau kita ada salah, ada apa, kita lihat dulu situasinya. Cara tanggepinnya adalah, satu, kita mediasikan dulu dengan baik. Kalau misalkan cuci sepatu, dia rasa kurang bersih, baik kita cuci ulang secara gratis. Kita kasih, tapi tentunya kita juga kasih knowledge bahwa contoh aja, membersihkan itu ada noda yang bisa hilang, ada noda yang tidak bisa hilang. Ya, ingat loh, pulpen sudah ditulis, dihilangin pakai tipek aja, masih ada bekas tipeknya di situ. Ya kan? Jadi yang namanya noda harus diberitahu dulu, ada yang bisa hilang, ada yang tidak bisa hilang. Nah, kita di depan memberitahu dulu kepada semua pelanggan. Bukan berarti di sini kita toko sulap, toko magic gitu ya, kayak ketok magic gitu. Barang apapun kotor masuk keluar bersih lagi, nggak bisa. Nah, tapi kalau pelanggan kurang puas, kita servis sampai dia puas tentunya. Kurang di mana, kita akan berikan servis yang terbaik. Yang pasti, kalau saya pribadi, SOP kita yang pertama adalah kita ucapkan kata maaf dulu. Maaf atas ketidaknyamanannya atau kekurangannya, biar pelanggan tuh tenang dulu. Itu tips saya pribadi dalam mengatasi customer. Ya, kita say sorry dulu. Biasanya orang udah lebih tenang. Ya, jangan meladenin emosi orang. Nah, yang kedua, kita cari lihat dulu salahnya di mana dan kenapa. Ya, apakah customernya yang memang cari-cari masalah, bukan masalah dibikin masalah, atau memang itu masalahnya apa? Jadi lihat dulu. Pernah nggak dapat customer yang aji mumpung mau coba-coba bikin masalah dengan kita? Ada aja. Ya, ada aja, masukin tas palsu, nanti dia klaim tas asli. Pernah tuh Pak, saya dapat kayak begitu. Masukin tasnya, brandnya palsu. Terus dia bilang sama saya, itu bukan tas saya, dia bilang. Ya pernah Pak, saya dapat kayak gitu, masukin tas KW, ibaratnya lah. Dia terus minta ganti rugi saya tas asli. Dengan embel-embel dia. Kamu solusinya? Wah, itu oke juga tuh Pak, tantangannya oke banget teman-teman ya. Dengan embel-embel dia nanti mau ngesu saya lah, ancam pakai polisi lah, ancam apalah. Wah, gila gak coba teman-teman? Masuk tas KW, keluar tas asli. Keren ya. Itu cara itu luar biasa flipping tas. Tuh. Luar biasa itu strateginya ya. Bukan Ronaldo itu.
ya, tas ratusan ribu dia mau keluar jadi puluhan juta gitu ya. Wah, nah tapi untungnya kita sudah punya SOP. Kita sulap dia mau kayak sulap Pak. Nah tentu kita punya SOP, kita punya kamera di mana-mana, kita punya CCTV di mana-mana, dan kita juga punya rules TNC yang di mana kalau customer menyetujuinya, dia tidak akan bisa melawan kita punya TNC. Jadi di depan itu customer itu sudah menyetujui kita punya TNC dulu, bahwa dia harus percaya kepada kita punya regulasi bahwa setiap barang yang masuk itu semua kita foto dulu. Kita foto, jadi berdasarkan foto ada waktu, tanggal, semua tuh jelas. Kita buktiin sama dia, kita ada ciri-cirinya. Jadi setiap tas itu ada ciri-ciri uniknya. Nah, jadi itu kita kasih lihat ke dia, dan ujung-ujungnya memang benar Pak, saya disomasi Pak. Saya disomasi Pak, cuma cuci tas aja disomasi loh teman-teman. Kita kayak penjahat loh. Ya, kita kayak penjahat loh. Ya, kita disomasi, tapi untungnya kita sikapi dengan baik dan berani saja. Gini, pada dasarnya kalau kita tahu kita salah, kita akan tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak salah, mau maju kemana kita akan maju terus. Betul. Maju. Jadi orang juga ngeper, orang juga ngedown. Kalau dia lihat kita maju terus, karena kan dia tahu dia mau coba-coba. Loh, tas KW mau jadi tas original kok gimana? Nah, akhirnya dia mundur sendiri. Tentunya teman-teman, sikapnya yang tenang, jangan terbawa emosi dengan mereka. Karena customer akan selalu coba-coba sama kita, akan selalu banyak cobaan, ya. Jadi sikapi nomor satu dengan tenang, kedua pasang SOP yang baik, training semua karyawan staff dengan baik, dan pasang kamera di mana-mana, jadi kita bisa ini ya, ada apa-apa kita punya bukti seperti itu. Oke. Gitu Jess. Ini ngelanjutin aja pertanyaan yang sama dari Pak Rizky. Kenapa Bapak lebih memilih menjalankan usaha jasa cuci sepatu dan tas? Itu kan pekerjaan yang lumayan beresiko. Terima kasih Pak Rizky. Jujur, memang luar biasa sekali resikonya, ya. Luar biasa banget resikonya teman-teman ya. Bukan luar biasa lagi, luar biasa banget. Jadi bisnis bag and shoe spa ini bukan bisnis yang gampang, jujur aja. Tapi karena nggak gampang, nggak banyak orang yang lakukan. Disitulah kesempatan ada. Ya, kita melihat peluang di situ. Sulit, tapi kalau kita kerjakan dengan baik dan hati-hati, bisa jadi sebuah peluang. Tetap ada resiko nggak? Ada resiko. Ya, bisa apapun, semua kamu bisa pikir semua yang negatif bisa terjadi kok. Ya, yang namanya apes kadang-kadang juga terjadi kok. Nggak sengaja oleh staff kita, tapi kita semua cari solusi. Ingat, tujuan kita kan bukan merusak barang orang. Kita mau menservis barang orang. Jadi kan kalau andai kata terjadi sesuatu yang salah, ada dua nih. Yang pertama, kesalahan yang dicari-cari, padahal bukan kesalahan, tapi dibikin-bikin dan dicari-cari. Atau yang kedua, memang benar-benar terjadi kesalahan. Misal, contoh, staf saya nggak sengaja merusak barang sepatu orang, misalkan. Kita lihat dulu kerusakannya kenapa. Kalau kerusakannya signifikan atau bagaimana, kita akan cari solusi, dimediasikan dengan kita punya customer. Karena kan kita kan ada staf kita yang bekerja. Setiap orang kerja kan ada fokusnya yang berbeda-beda. Nah, ada faktor yang namanya unsur X lah yang kita nggak bisa kontrol. Ya namanya kerja, nggak sengaja terjadi, apapun bisa terjadi. Nah itu kita semua mediasikan dengan baik. Memang resikonya gede banget. Ya, tapi resiko yang besar itu datang pula dengan opportunity yang besar. Jadi jangan khawatir. Lagi pula dengan Anda punya pengalaman semakin hari semakin tajam, resiko itu semakin kecil. Karena kita sudah tahu yang dikerjain itu aja kok. Cuma cleaning apa itu aja kita perkecil lah. Perkecil semua resiko. Seperti itu, Jess. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Nadia, cuma tidak ditujukan, mungkin saya akan tujukan ke Pak Calvin ya. Bagaimana pendapat mengenai strategi tepat dalam menentukan titik penjualan dikala banyak pesaing yang sama, dan bagaimana cara mengukur efektivitas promosi yang telah digunakan dalam pemasaran produk? Bagaimana caranya untuk meningkatkan apa tadi? Yes, sorry. Bagaimana pendapatnya nih mengenai strategi yang tepat dalam menentukan titik penjualan dikala banyak pesaing yang sama, dan bagaimana cara mengukur efektivitas promosi yang telah digunakan dalam pemasaran produk? Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam menyikapi persaingan itu saya tidak menganggap kompetitor itu sebagai musuh, tapi adalah sebagai sparring partner buat saya. Ketika mereka ada yang banyak, ada yang lebih bagus dari saya, itu saya tidak segan-segan datang, walaupun mereka pun di bawah kualitasnya di bawah saya, itu saya sering datang loh ke beberapa penjual gado-gado.
gado-gado yang saya kagumi, yang mereka lebih senior daripada saya datang ke sana dan saya benar-benar makan di situ. Dan mereka udah kenal saya suka makan di situ. Ada gado-gado yang berdiri dari tahun 1960 dan saya makan di situ. Punya outlet cuma satu, saya makan di situ, saya ngobrol dengan di situ dan saya mengamati. Itu udah menjadi sebuah pribadi saya yang penuh dengan rasa ingin tahu kenapa dia bisa juga maju, apakah ada yang bisa saya pelajari dari mereka, dan saya juga datang juga ke gado-gado yang lain yang lebih senior dari saya. Saya selalu ingin belajar banyak dari mereka. Jadi kalau menurut saya, ketika kita selalu open mind, ketika kita selalu belajar daripada kompetitor kita, maka kita akan menemukan sebuah yang namanya titik yang harus diperbaiki ya. Jadi ada bolong-bolong yang mereka masih bolong, itu saya perbaiki. Dan juga saya juga belajar untuk selalu bertanya kepada pelanggan. Apakah ada yang mereka masih komplain, ada apa? Itu saya selalu bertanya kepada mereka. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah kita selalu berpikir one step ahead ketimbang para kompetitor kita. Jadi kompetitor kita usahakan kita selalu selangkah lebih maju daripada mereka. Mereka belum bikin kemasan buku gado-gado instan, saya udah bikin. Mereka belum bikin buku, saya udah bikin buku. Mereka belum bikin bumbu rujak dengan sistem disegel seperti ini, saya udah bikin. Nah, ini sebuah keunggulan. Jadi ini benar-benar sangat-sangat tidak ada udaranya. Dan bumbu ini akan membuat nama kita lebih melambung karena kita punya sebuah nilai tambah ketimbang kompetitor kita. Jadi usahakan selalu mikirin yang kompetitor belum lakukan. Ya, ketika kompetitor baru melakukan, kita sudah selangkah lebih maju. Ketika kompetitor baru mulai mau bangun, kita udah lari, gitu Jess. Luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Pak Ronaldo. Ini pertanyaannya gini. Bagaimana kita menawarkan produk kepada seseorang yang sudah beberapa kali ditolak, padahal di awal sudah pernah mengasih harapan kepada kita? Waduh, gimana nih? Apa itu maksudnya itu? Kayaknya ini produknya apa nih tepatnya nih Pak? Bu Gisela? Produknya apa nih? Boleh tahu nggak? Mungkin maksudnya gini, Ronaldo, saya bantu jawab ya. Tadinya mungkin udah mau membeli produknya kamu, atau bekerja sama dengan kamu, terus sesudah hari H-nya mungkin dia membatalkan gitu loh. Apa responnya dari kamu gitu pertanyaannya. Itu yang saya tangkap ya. Oh, kalau seperti itu sih kita nggak bisa batal ya, karena kan kita kan deal di depan, jadi orang payment di depan, jadi semua kita udah kunci di depan. Cuman tadi menjawab dikit ya Jess ya, bahwa kita itu mempunyai keunikan di Lovelo Spa. Kenapa sih Lovelo Spa itu unik? Dan kenapa sih mungkin orang menganggap Lovelo Spa sedikit premium? Karena memang target kita middle up, karena kita menggunakan semua produknya itu adalah import. Jadi produk yang kita pakai semua import. Kita most of the product kita nggak pakai lokal. Ya, kita import semua karena kita banyak menangani tas-tas mahal, tas import, jadi kita pakai produk import. Ya, yang pertama, apakah produk import lebih bagus nggak, Pak Ronaldo? Nggak juga, saya beritahu. Cuman mereka lebih aman buat barang-barang branded. Ya, nah jadi kalau ditanya seperti itu kita kunci di depan ya, kita nggak di belakang gitu. Itu kalau saya salah tangkap maaf nih, karena pertanyaannya cukup bingung saya. Oke, untuk acara hari ini saya akan akhiri. Terima kasih untuk Pak Calvin dan Pak Ronaldo, maaf. Tapi sebelumnya nih, kayaknya harus pilih 3 orang pemenang nih. Iya, baik. Siapa saya aja? Baca dulu ya. Boleh. Saya baca dulu ya. Tunggu Pak Calvin. Saya kepingin ngasih buat Dona. Oke, Dona ya, selamat ya. Saya akan kirim, tapi tolong dikirimkan alamatnya, karena saya nggak bisa kirim tanpa saya tahu alamat kamu. Terus yang kedua, saya mau kasih ke Nahia ya, Nahia Safa Nailah. Oke, Nadia. Oke. Nadia ya, Nadia apa? Oke, Nailah, Nadia, Nadia, sorry. Kemudian saya pingin kasih ke Rizky juga. Oke, Nadia. Oke, 3 orang itu ya. Dona ya, boleh nanti hubungin Pak Calvin. Iya, ada
ada di chat ya, bisa cek di atas. Ya, saya udah tulis nomor WA saya. Ronaldo, jangan lupa kontak saya di WA saya ya. Siap Pak Calvin, pasti. Oke, terus sebelum saya mengakhiri, jangan lupa di chat juga saya udah tulis form kehadiran, mohon yang mengisi untuk yang hadir bisa isi formnya. Juga saya berterima kasih untuk para community partner kami, yaitu ada Cakup Indonesia, ada Himpunan Mahasiswa Pariwisata BINUS, Sejuta Cita, Komunitas Muda Inspirasi, BINUS Entrepreneur Community. Jadi terima kasih juga untuk para pembicara, Pak Ronaldo dan Pak Calvin atas Sama-sama. Inspirasi yang sangat luar biasa. Mohon maaf sekali nih nggak bisa semua pertanyaan kita jawab, tapi overall udah banyak banget ilmu yang keserap ya. Tentunya bakal ada event-event berikutnya. Yang mau gabung komunitas juga bisa langsung kontak ya. Mau jadi reseller gado-gado juga boleh. Mau cuci tas bisa ke Pak Ronaldo. Pokoknya semua ini saatnya kita ajang kolaborasi ya. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Oke, thank you. Oh ya, ada Pak Mike. Thank you, Pak Mike. Thank you semuanya ya. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Thank you Pak Calvin. Thank you semua teman-teman. Thank you Jess. Thank you buat teman-teman semua. Thank you Jess. Bye. Bye. Ketemu di sini kita. Iya. Bye. Harus dukung dong, harus dukung. Thank you dukungan. Belum foto ya Jess? Jess, belum foto ya? Kenapa? Jess, belum foto ya Foto. Jess? Belum. Oke, foto dulu. Belum foto ya? Teman-teman boleh dong. Oh ya foto, jangan lupa. Buka Ya foto Jess. Biar aku foto. Teman-teman boleh dong buka kameranya biar aku foto nih. Biar yang ganteng dan cantik tampil ke kamera. Ya kan? Aduh. Sebentar. Oke, satu. Oke, pelan-pelan baru pada mulai on nih. Baru pada mulai on. Ayo. Mana nih? Kok belum pada on nih? Baru sebagian nih. 1, 2, 3. Oke, sip. Masih ada yang mau? Thank you, sampai bertemu lagi di event berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit ya, dadah. Thank you, Jess. Ditunggu event selanjutnya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa ya. Saya pamit. Bye-bye. Thank you. Pamit dulu.